Assalamualaikum anak-anak. Bertemu lagi bersama Ustazah Dinda. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak di rumah selalu sehat, semangat, dan ceria ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, hari ini kita masih sama belajar tentang tema 5 pengalamanku, tetapi subtema 3 pengalaman di tempat bermain. Jika sebelumnya subtema 1 pengalamanku di rumah, subtema 2 pengalamanku di sekolah, dan sekarang subtema 3 pengalamanku di tempat bermain. Nah, ayo di sini siapa yang pernah bermain di tempat bermain? Apa saja yang kalian temukan di tempat bermain? Benar, yang pasti kalian menemukan alat-alat permainan. Kira-kira yang kalian amati di sekitar tempat bermain kalian apa? Benar, tempatnya. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui bahwa tempat bermain itu harus aman ya. Kenapa kita harus bermain di tempat yang aman? Karena untuk menghindari resiko kecelakaan seperti terjatuh, terpeleset, tenggelam jika kita bermain di kolam renang, atau tertabrak kendaraan. Jadi, apa saja anak-anak ciri-ciri tempat bermain yang aman? 1. Tidak dilalui oleh kendaraan. Jadi, anak-anak harus bermain di tempat yang aman, jauh dari kendaraan bermotor atau mobil-mobil. Karena apa? Karena jika tidak, anak-anak bisa tertabrak dan itu akan merugikan anak-anak. Yang kedua, apa saja anak-anak? Tidak ada hewan buas di sekitar. Nah, seperti anak-anak tidak boleh bermain di hutan ya. Hutan yang tidak pernah dijamah oleh manusia. Itu tidak boleh karena itu bukan ciri-ciri tempat bermain yang aman. Yang ketiga yaitu tempat yang tidak curam. Curam di sini berarti harus tempat yang rata ya, tidak boleh yang berlenggak-lenggok atau seperti jurang, di samping jurang seperti itu tidak boleh. Kita harus bermain di tempat yang datar karena agar kita juga aman, tidak terjatuh, tidak terpeleset ya. Yang keempat, kita harus bermain di tempat yang jauh dari air yang deras. Misalkan kita bermain di sungai. Siapa di sini anak-anak yang suka bermain di sungai? Nah, itu tidak boleh ya. Kita lebih baik mencari tempat yang aman, jauh dari arus. Entah itu arusnya deras ataupun enggak. Yang paling aman itu kita tidak bermain di pinggiran sungai. Kita bermain di teras rumah saja bersama teman-teman ya. Kemudian yang kelima, tidak terdapat benda senjata tajam. Benda senjata tajam itu apa ya Ustazah contohnya? Nah, benda senjata tajam itu contohnya itu pisau ya, seperti pistol. Kemudian silet seperti itu. Kemudian gunting. Tapi jika misalkan gunting ini digunakan dengan baik, misalkan kalian bermain kertas lipat, itu boleh digunakan asalkan dengan hati-hati dan dengan pengawasan orang tua. Harus selalu diawasi oleh orang tua di rumah ya. Nah, itu tadi anak-anak 5 ciri-ciri tempat bermain yang aman. Kalian harus hindari kelima itu ya. Sekarang langsung saja kita menuju worksheet-nya ya. Di worksheet halaman pertama, anak-anak menuliskan kira-kira tempat bermain anak-anak itu sudah aman atau belum ya? Nah, kalau sudah aman, coba sebutkan contoh tempat bermain yang aman menurut pendapat anak-anak dan tuliskan pada kolom di bawah tersebut ya. Jika sudah, kita lanjut ke worksheet halaman berikutnya ya.
Nah, kita baca bersama-sama. Wira dan Bion memiliki layang-layang. Layang-layang milik Wira berukuran lebih panjang dari layang-layang milik Bion. Panjang layang-layang Wira itu 100 cm dan lebarnya 50 cm. Panjang layang-layang Bion 80 cm dan lebarnya 40 cm. Nah, anak-anak, kemarin Ustazah sudah menjelaskan ya bagaimana cara mengubah sentimeter ke meter, kemudian meter ke sentimeter. Sekarang Ustazah akan mengulang kembali. Anak-anak simak baik-baik penjelasan dari Ustazah ya. Kita tuliskan yang pertama apa anak-anak? Kilometer, kemudian hektometer, kemudian dekameter atau disingkat jam, kemudian meter, kemudian desimeter, setelah itu sentimeter, yang terakhir adalah milimeter. Hari ini anak-anak hanya belajar mengenai meter sampai dengan milimeter ya, agar anak-anak lebih mudah memahami. Jadi kita hapus terlebih dahulu KM, HM, dan damnya. Nah, di worksheet anak-anak itu juga sudah ada tanggalnya lengkap. Tapi lebih jelasnya Ustazah akan menjelaskan ya. Langsung saja kita menuju soal yang pertama, yaitu yang A, 100 cm sama dengan titik-titik meter. 100 cm sama dengan titik meter. Nah, sentimeter ke meter. Karena masih ingat kan, kalau naik itu dibagi 10, setiap naik satu tangga itu dibagi 10, sedangkan turun satu tangga itu dikali 10. Ya, ingat-ingat ya, setiap naik itu dibagi 10, jika turun itu dikali 10. Jika turun 2 tangga berarti dikali 100. Begitu sebaliknya jika naik 2 tangga itu dibagi 100 ya. Sekarang jika sentimeter ke meter, naik atau turun ya? Pinter, naik. Sekarang kita hitung naik berapa tangga? 1, 2. Ternyata naik 2 tangga. Kalau naik 2 tangga diapakan ya anak-anak? Benar, dibagi 100. Jadi 100 dibagi 100 berapa ya? Nolnya kita coret-coret. Berarti tinggal 1 dibagi 1. 1 dibagi 1. Hasilnya tetap 1 meter. Jadi 100 cm sama dengan 1 meter. Nah, caranya sama dengan nomor yang B, C, D, dan E ya. Selanjutnya Ustazah akan menyontohkan nomor 2 yang A ya. Di situ ada gambar meja. Panjang mejanya adalah 1 meter. 1 meter berapa sentimeter? Nah, meter ke sentimeter. Kira-kira turun atau naik ya? Benar, meter ke sentimeter itu turun. Turun berapa? Turun 2 tangga. Berarti jika turun 2 tangga diapakan anak-anak? Pinter, dikali 100. Jadi 1 dikali 100. 1 dikali 100 berapa anak-anak? Pinter, 100. Masih ingat ya bahwa bilangan apapun jika dikalikan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi 1 dikali 100 adalah 100. Kesimpulannya 1 meter sama dengan 100 cm. Cara ini berlaku pada nomor 2 yang B, C, dan D ya. Kemudian yang terakhir, anak-anak mengurutkan mana benda-benda yang ada di nomor 2 itu dari yang paling panjang ya, sampai yang paling
pendek. Jadi Ustazah tekankan lagi ya, bahwa 1 meter itu sama dengan 100 cm. Diingat-ingat ya, 1 meter itu sama dengan 100 cm. Hal ini akan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari anak-anak, karena anak-anak pasti mengukur benda-benda itu menggunakan satuan centimeter, dan meter. Jadi anak-anak harus paham caranya bagaimana mengubah meter ke sentimeter, sentimeter ke meter. Nah anak-anak, Ustazah rasa pembelajaran hari ini sekian sampai di sini ya. Semoga apa yang Ustazah jelaskan anak-anak memahami dan bermanfaat untuk anak-anak ke depannya. Jangan lupa setelah belajar anak-anak mengucap hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.